Rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kemarin kita udah selesai pada pembahasan ini ya, awamil penasab ya, huruf-huruf yang menasabkan suatu fiil. Terus kemarin kita juga udah latihan sedikit-sedikit membaca i'rabnya dalam contoh di beberapa ayat di Al-Quran. Sebelum kita lanjutkan ke awamil yang membuat suatu fiil menjadi majzum, apakah ada pertanyaan ya Umahat? Atau insya Allah sudah paham semuanya di sini ya? Saya mau bertanya nih Bu Ustazah, yang Ya, sini. latihan yang latihan kemarin yang 67, Mm-mm. yang Yasrobu, yang eh, Khamron, Khamro itu kan eh, di sini lamnya lam yakun bukannya itu membuat mansub ya? Kenapa Majzum. kenapa jadinya mazum ya? Yasrob kenapa Lam nggak pakai itu fathah? lam itu membuat fiil menjadi majzum, maka di sini dia Oh, sukun. walaupun di Mm-mm. sini ada yakunnya. Karena kan di halaman 65 itu yang membuat mansub, lam Jadi yakun. setelah lam Nah, itu yakun, saya nggak ngerti ya. lamul namanya lamul juhud. Ya, makanya di Hmm. sini ada huruf lamnya li. Ya, jadi yang menasabkan suatu fiil mudhari setelahnya itu bukan yang lam yakun, tapi Hmm. nah di situ. Jadi li di situ dia yang menasabkan fiil mudhari'nya. Nah, perbedaan antara eh, lamul juhud dengan lamul kai. Kalau lamul juhud itu di awalnya sebelum huruf lam itu didahului oleh lam yakun atau makana. Ya, kalau lam yakun berarti lam setelah lam itu pasti fi'il mudhari. Tetapi kalau ma berarti setelahnya ada fi'il madhi. Makanya makana atau lam yakun. Nah, di sini ada kata lam yakun, tapi setelahnya memang nggak dituliskan di sini huruf lamnya. Nah, setelah lam yakun itu pasti ada huruf lam, lamul juhud, ya namanya lamul juhud. Seperti itu, Bu Dokter. Nah, ini tetap masuk dengan fathah. Lam yakun liyasyrabal khamra. Begitu. Berarti bukan bukan dengan sukun ya. Bukan Soalnya kalau kemarin sukun. Makanya nasab saya bingung. pakai fathah. Hmm. Tetapi kalau sukun itu nanti jazm. Kita belum masuk pembahasan yang majzum. Ini kita masih di mansubat. Ya, Iya. ini. Nah, ini kan lam yakunillahu ya. Ini maksudnya yang membuat bingung. Lam yakun. Di sini kenapa dia harokatnya kasroh? Karena iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua sukun. Yang pertama, awalnya itu yakun di sini sukun. Hamzah wasal juga sukun. Sukun dengan sukun tidak bisa dibaca. Lalu di sini karena darwa maka diharokati kasro. Ya, harokatnya kasro. Tetapi di sini bukan jadi tanda kasrohnya di sini bukan kasroh asli tapi kasroh arid. Ya, yaitu tadi iltiqa'u sakinain. Lam yakunillahu. Nah, terus setelahnya kita lihat di sini ada liyaghfiro. Maka yang menasabkan fiil yaghfiro di sini menjadi fathah adalah huruf lamnya. Ya, liyaghfiro lam Allah tidak akan mengampuni mereka. Ya, di sini maknanya lam yakun itu tidak akan. Jadi untuk lamul juhudnya yang linya di sini, nah itu tidak memiliki arti khusus. Ya, dan fungsinya dia untuk menyangkal. Seperti itu. Sama dengan makahu liyu'adzibahum. Nah, di sini bukan di makanannya yang menjadikan fi'il mudhari'nya menjadi mansub, tapi ada huruf sini, lamul juhud ya. Maksudnya lamu ini adalah karena dia satu sendiri, maka disebutnya al-lamu. Ya, tetapi ketika penulisan dalam suatu kalimat bukan lamu, tapi tulisannya seperti ini li. Seperti huruf jar.
Yang membedakan lamul juhud, lamul kai, nanti lamul amr ya kalau untuk di film yang membuat jazm, dan lam huruf jar itu apabila kalau lam huruf jar ini kata setelahnya itu pasti isim ya, ismun. Tetapi kalau lamul juhud, lamul amr, kemudian lamul kai itu setelahnya pasti dia fi'il. Li, terus misalnya di sini itu fi'il apa gitu. Fi'il mudhari ya tentunya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi di sini lamul juhud liyaghfira, di sini yaghfira ini fi'il mudhari apa? Umahat. Masih ingat? Yaghfira itu termasuk fi'il mudhari apa? Majhul. Sahihul akhir, mumtaz. Nah, ya, sahihul akhir ya. Fi'il mudhari sahihul akhir ketika mansub tandanya dengan apa? Dengan fathah. Ketika marfu, hmm? Marfu dhammah. Ketika marfu dhammah. Ketika dia majzum belum ya? Ketika dia jazm Sukun. sukun. Jazam sukun. Yaghfira itu amirnya apa, Umahat? Yaghfira. Apa? Liyaghfir. Yaghfira itu dhamir apa? Huwa ya. Dhamir huwa. Nah, kalau li taufiro, dhamir apa? Oh, kalau tak Dan berarti Iya. iya. Hia dan Anta. Hia dan Unta. Hasan. Insyaallah barakallahu fik. Nah, itu ya. Jadi ketika kita membahas tentang marfuat, mansubat, berarti itu fokusnya pada fiil mudhari saja ya, fiil madhi tidak. Baik, seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kita lanjutkan. Misalnya, mereka Allah tidak akan mengampuni Allah tidak akan mengampuni mereka berdua. Ya ini lahumnya nggak usah dipakai misalnya. Allah tidak akan mengampuni mereka. Maka menjadi lam yakunillahu li mereka berdua. Mereka berdua huma ya. Yang Ya, fironi. Lia Liyaghfironi. Yaghfironi. Lia Fironya ya, karena tanda nasabnya afalul khamsah dengan membuang huruf nun. Berarti apa? Lam yakun Yaghfiro. lahu yaghfiro. Nah, Firo. gitu Iya, ya. oh iya. Ah, ah. Nah, masih bingung Umahat? Jadi ini ya, kenapa yaghfiro, terus kemudian kenapa yaghfiru itu nanti tergantung huruf penasab ini masuknya ke fi'il mudhari apa. Ya, kalau masuknya ke fi'il mudhari sahihul akhir di domir huwa, hiya, anta, ana dan nahnu maka dia mansub dengan fathah. Kalau masuknya kepada afalul khamsah domir huma, antuma, kemudian antum, terus satu lagi itu anti ya, maka dengan membuang huruf nun. Ya, contohnya liyaghfiro, tapi ada panjangnya seperti ini. Misalnya ini liyaghfiro. Ini awalnya yaghfironi karena ada huruf li, maka nunnya dihilangkan. Nah, itu tadi adalah untuk lamul juhud. Nah, kalau lamul kai gimana? Kalau lamul kai tidak didahului oleh lam yakun atau makana. Jadi itu aja yang membedakan lamul juhud dan lamul kai.
Ya, kemudian nanti bagaimana cara melihat artinya? Kalau lamul juhud itu merupakan suatu penyangkalan, ya, tidak akan, misalnya ada kata tidaknya. Tetapi kalau untuk lamul kai itu dia tidak ada penyangkal kata-kata penyangkalannya, kalimat sangkalan. Begitu, Umahat. Allah alam bisawab. Kemarin ini sudah selesai ya latihannya? Sudah selesai ya, Umahat? Sudah, Ustazah. Nah, Sudah. Sudah, kita sudah masuk saja. ke pelajaran berikutnya ya, majzumat. 6768 mana 6? Ya, baik. Kita masuk ke al-adawatul jazimah. Huruf-huruf yang membuat majzum suatu fiil. Jadi kalau majzum itu berarti masih berhubungan dengan fiil mudhari ya. Huruf-huruf jazm adalah huruf atau isim yang membuat fiil mudhari itu menjadi majzum dengan dan terdiri dari dua kelompok. Jadi huruf ini terdiri dari dua kelompok. Yang pertama dia menjazmkan satu fiil ya. Nanti ada beberapa huruf di sini, sekitar ada 6 kalau nggak salah. Ya, 6. Kemudian yang membuat jazm dua fiil sekaligus tuh nanti ada 12-an. Ya. Di sini kita fokusnya di jenis hurufnya saja, tidak usah membahas panjang lebar karena nanti pembahasan panjang lebar itu di tingkatan selanjutnya. Apa aja huruf-huruf yang menjazmkan satu fiil? Ya, ada lam, lama, lamma, alam, alamma. Jadi untuk lam dan alam ini yang membedakan hanya hamzah istifham. Kalau yang alam itu ditandai dengan huruf istifham ya, hamzah istifham. Kalau lam tidak. Jadi kalau lam artinya tidak, kalau alam berarti artinya apakah tidak gitu ya. Contohnya misalnya walam yakun ya, ini yakun. Nah, tadi yang ada di pembahasan yang di atasnya lam yakun. Lam ini selalu memasuki fi'il mudhari, yakni di sini fi'il mudhari'nya adalah yakun. Kemudian walam yulad surat Al-Ikhlas ya. Nah, di sini juga dia majzum dengan sukun. Lam yalid. Ini juga dia dengan sukun karena fi'il mudhari sahihul akhir. Untuk fi'il mudhari yang afalul khamsah dia sama seperti keadaan nasab yakni dengan membuang huruf nun. Nah, untuk fi'il mudhari mu'tal akhir maka dia dengan membuang huruf ilahnya. Ya, membuang huruf illah. Kalau mansub ya, fi'il mudhari mu'tal akhir ketika mansub itu dibagi menjadi beberapa. Yang mu'tal akhir alif dia fathah muqaddarah. Kalau yang untuk mu'tal akhir wawu dan ya dia adalah fathah zahirah. Nah, kalau untuk yang jazm itu semuanya sama. Mu'tal akhir alif, mu'tal akhir wawu, mu'tal akhir ya itu semuanya sama dengan membuang huruf ilahnya. Seperti contoh dalam Al-Qur'an itu alam taro kaifafa. Kaifa fa'ala ya. Kaifa fa'ala rabbuka. Nah, biasanya kita membacanya itu alam taro kaifafa. Padahal fa yang kedua itu adalah milik dari kata fa'ala. Nah, alam taro di situ dia fiilnya adalah fiil mudhari yang majzum. Ya, kita lihat di sana di Al-Qur'an pasti tidak ada huruf ilahnya. Ya, karena huruf ilahnya dihapus disebabkan karena masuknya awamil penjazm yakni alam. Terus kemudian lama belum. Contohnya lama yadhhab. Lama yadhhaba. Lama yarji'. Lama yarji'a. Lama yarji'u. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah alam. Ya, maknanya pertanyaan juga apakah tidak. Maksudnya pertanyaan apakah tidak. Contohnya di sini alam yaj'al, apakah ia tidak jadikan ya. Kemudian misalnya lagi kalau untuk dhamir huma menjadi alam yaj'ala. Kalau untuk dhamir hum alam yaj'alu. Kalau untuk dhamir hiya apa Umhat?
Alam taj'al. Alam taj'al. Untuk huma, Alam alam yaj'ala. alam huma mu'anas Huma mu'anas. taj'ala. Kalau untuk huna, kalau untuk huna gimana? Alam taj'alna. Alam yaj'alna. Ya, alam yaj'alna. Ya, nah di sini untuk mengingat suatu huruf mudharaah masuknya pada domir apa aja, ini mudahnya ya. Untuk tasrifan yang pertama, kedua, dan ketiga, artinya domir huwa humahum itu semuanya didahului oleh huruf mudharaah ya. Kemudian berikutnya ada hiya, huma, hunna. Nah, untuk hiya dan huma itu didahului oleh huruf mudharaah ta. Kemudian untuk hunna itu kembali lagi dia didahului oleh huruf mudharaah ya, ya. Terus berikutnya ada domir mukhatab ya. Nah, domir mukhatab ini untuk yang anta, antum, antum, anti, antum, antuna semuanya didahului oleh huruf ta. Mudharaahnya adalah ta. Kemudian yang paling mudah untuk diingat yakni ana dan nahnu. Jadi sesuai dengan namanya. Kalau ana berarti awal huruf mudharaahnya adalah hamzah. Kalau nahnu awal huruf mudharaahnya adalah nun. Seperti itu Ummahat. Ada yang mau ditanyakan dulu? Jelas ya insya Allah. Nah, kita lanjutkan berikutnya di huruf yang keempat yang menjazmkan satu fiil ada kata alamma. Ini sama dengan lamma, cuman bedanya kalau alamma suatu pertanyaan ya. Alamma yahdur abuka ya. Alamma yahdur abuka. Apakah ayahmu belum datang? Nah, misalnya di sini kita ganti ya, kita ganti kalimatnya. Apakah ibumu belum datang? Nah, gimana Umahat? Apakah ibumu belum datang? Alamma tahdur ummuka atau ummuki. Alama, iya. Alama tahdur ummuka. Nah, mumtaz. Nah, misalnya lagi, apakah saudara laki-lakimu belum datang? Alamma tahdur Yahdur abuka. Lam tahdur. Nama, Ahuka. Ahuka. alama, Rumah. Tahdur. tahdur apa yahdur? Yahdur. Tahdur ya. Yahdur, ya. Yahdur. Ya, pakai huruf Iya. ya karena Tahdur. apa? Alaman yahdur Lam ahuka. akhuka. Ya, alama yahdur akhuka. Nah, misalnya lagi, apakah engkau belum datang atau belum hadir? Apakah engkau belum datang? Tapi di sini panas misalnya. Alam Mu'annas. Mm-mm. tahdur. Anti tahdur. Iya, Tahduri. alamma, Tahdur. alamma, Tahdur. tahdur belum tepat, Umi. Belum ya. Anti, pakai Oh, anti. Anti Oh, anti. Mm. Oh ya. tahduri. Tahdur. Alamma, ya, siap. Wo. Tah, Oh, tahduri. tahdur. Ya, tahduri. Alamma tahduri, tahduri. Ya, karena di sini termasuk lafalul khamsah, jadi dibuang huruf nunnya. Ya, kenapa dibuang huruf nunnya? Karena masuk kata ini. Huruf alamma. Taib, misal bisa dipahami? Berikutnya, nah di sini ada jenis lam lagi, namanya lamul amr. Lamul amr, kalau kemarin kita belajar fi'il amr.
Kalau fi'il amr itu di tasrifan istilahi dia berada pada tasrifan yang ke-6. Misalnya kataba yaktubu kitabatan, katibun maktubun, uktub la taktub. Ya, di tasrifan yang ke-6 untuk tasrif istilahi. Nah, itu adalah fi'il amr. Nah, kalau fi'il amr itu ditujukan hanya kepada 6 domir, yakni domir mukhatab atau lawan bicara atau kata ganti orang kedua. Ya, misalnya uktub, tulislah olehmu, seorang laki-laki. Kemudian uktuba untuk 2 orang laki-laki, uktubu untuk jamak laki-laki. Untuk perempuan, uktubi, uktuba, uktubna. Nah, itu semuanya adalah fi'il amr yang ditujukan pada domir mukhatab. Nah, kalau di sini lamul amr, yang tadi fi'il amr, ini lamul amr, ini artinya adalah lam yang berarti perintah. Jadi perintahnya ini secara tidak langsung. Artinya ini bisa dipakai ke domir manapun. Dari huwa sampai nahnu. Ya. Nah, misalnya di sini dia khruj, hendaklah dia keluar, suruhlah dia keluar, ya. Jadi yang disuruh ini tidak ada di depannya gitu. Jadi yang memberikan tolap perintah itu kepada orang kedua, kemudian orang kedua ini menyampaikan ke orang ketiga. Liah ruj, hendaknya dia keluar. Liyakul, hendaknya dia makan. Misalnya hendaklah dia seorang perempuan meminum susu. Nah, gimana? Ahad. Suruhlah dia meminum susu, perempuan nih. Litashrub. Litasrub. Siapa yang mau coba? Silakan. Ana Ustazah. Ya, Dokter Dewi dulu ya. Coba. Ya. Litasrub ya. Li, Tasrub. Dia perempuan kan? Iya, tasrub. na, Litasrub. ba, Labanun. Apa sih? syaroba, Oh ya. yes, syariba ya, syariba yashrobu. Syariba yashrobu. Nah, berarti gimana? Li, Li Robi. tasrub. Tasrub. Litashrobi. litas, rob, tasrob, Nah. al-bana. Oh ya, litashrobna ya. Al-bana, naam. Mana? Oh. Ya, labana. Al-labana. Nah, sebentar, kebanyakan ininya. Jadi seperti ini ya, cara membuatnya. Jadi tinggal menggantikan domirnya. Kalau huwa itu depannya huruf mudharaahnya, ya. Kalau ya itu depan huruf mudharaahnya adalah ta. Misalnya, hendaklah mereka berdua meminum susu. Siapa yang mencoba lagi? Silakan. Umi Titin, Umi Zaina, Hanawa. Ya, Umi Ustazah. Itu ya. 2 orang perempuan ya. hendaklah Li, mereka orang li, laki-laki litas, li laki litas. liyash Oh, perempuan ya, Lias. laki-laki Lias liyash roba la roba albana. ya liyash roba al-labana ya. Di sini Alabama. huruf nunnya hilang menjadi liyash roba panjang ya. Lias roba. Berdua ya. Lias roba. Seperti ini. Jazakallah khair. Liyash roba. Lias roba. Hilang. Mat, Berasal alif dari alifnya.
dari af'alul khamsah ketika dia jazm atau majzum maka dengan membuang huruf nun. Baik. Nah, itu tadi ya alamul amr. Nah, sekarang tugasnya silakan membuat masing-masing satu contoh yang udah siap. Silakan dibuka mic-nya dengan menggunakan lamul amr. Mm-mm. Silakan. Dari nomor 1. Siapa nomor 1, Mat? Nggak ada ya. Nomor 2 berarti. Umi Zainah. Umi Zainah sudah. Sakit. Dan sudah siap. Udah membuat kalimat. Coba. Tayyip Umi Zainah buat kalimat dulu ya. Oh, Menggunakan lamul amr. Terserah iya. kata-katanya. Dokter Dewi? Oh, iya. Li, Belum. apa ya? Dokter Dewi belum. Kemudian Umu Sofia? Hendaklah dia Mm-mm. menulis surat. Surat Mm-mm. bahasa Arabnya apa ya Ustazah? Arisalah. Oh, Arisalah. Bismillah. Liyaktub Hmm? liyaktub Yaktub. ar-risalata. Liyaktub arisalata. Nah, mumtaz. Berikutnya Umi Nani. Ustazah. Ya, silakan. Bahasa Indonesia dulu kayak Umi Sofia tadi bagus. Kalau apa namanya masih bingung. Misalnya apa? Semua fi'il mudhari ya bisa dibuat ini ya kalimat. Taib Umi Endar. Hendaklah engkau perempuan membaca Al-Quran. Ahsan, coba. Eh, liyak litak kro'a Litak kroi. kro'i Al-Qur'ana. Litak kroi Al-Qur'ana mumtaz. Ahsan, barakallahu fiik. Umi Anna. Ustazah, hendaklah engkau berbuat, hendaklah engkau melakukan kebaikan. Bisa nggak, Ustazah? Coba gimana bahasa Arabnya? Litaf'al khairon. Litaf'al khairan. Ahsan. Kok Litaf'al khairan. Baik, berikutnya Umi Miftah. Apaan dia belum sah. Baik, bahasa Indonesianya belum? Belum. Umi Bulan. Apa ya? Mm-mm. Hendaklah kamu masuk Mm-mm, kelas masuk. misalnya. Mm-mm. Jadi kamu tuh berarti pakai anta ya. Jadi Mm-mm. apa masuk apa Ustazah? Jelas saya. Udkhul, dakhala yadkhulu. Dakhola berarti tadkhul ya. Iya. Mm-mm. Litadkhul masuklah kamu fi fasli. Ilal fasli. Ilal fasli. Litadkhul ilal fasli. Naam. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Saya Bu saja. Iya. Hendaklah kamu ke rumah Dia sakit. dokter. Dia bisa ya, nggak harus nggak harus kamu semuanya. Hmm. Ya, pakai mereka juga bisa, pakai mereka berdua juga bisa ya. Jadi biar kreatif. Misalnya, Hendaklah kamu berdua ke rumah sakit, pergi ke rumah sakit. hendaklah kalian berdua berarti ya. Kalian Ya, berdua rumah sakit pergi ke rumah sakit. Berarti litajha apa ya litajhabu Sabar. Kedua orang ya. litajhaba Dan nunnya dibuang ya litajhaba ilal mustasfa. Ilal mustasfa. Nah, kalau hendaklah mereka pergi atau suruhlah mereka berdua pergi ke rumah sakit. Nah, tinggal merubah ininya, domirnya. Kenapa? Hendaklah atau suruhlah mereka pergi ke rumah sakit.
Mereka berdua. Mereka berdua berarti litaz Liyadhaba. liyazhaba. Oh ya. Yadhaba ilal mustashfa. Ustaz. Sama. Barakallah. Baik, siapa lagi yang mencoba yang belum tadi? Kalau belum, Ana bantu soal bahasa Indonesianya, misalnya. Baik, tidak ada lagi? Ustazah belum. Iya, Umi Miftah. Umi Miftah mau dibantu bahasa Indonesianya atau cari sendiri bahasa Indonesianya? Eh, hendaklah dia mengetuk pintu. Hendaklah dia mengetuk pintu. Liyaqra. Liyaqra al-babah. Liyakro, gimana? Iya, liyaqra al-babah. Gitu Ustazah. Gimana ya? Membuka. Membuka atau Mengetuk. mengetuk? Qoro'a bukan Ustazah mengetuk teh. Kalau Qoro'a membaca, Umi. Oh, apa? Oh, Ah, bukan Qur'an. Qur'an. Iya, Qur'an. Qur'an. Qoro'a. Iya, kalau Qoro'a membaca. Pakai ain maksudnya ya? Iya, pakai ain. Qur'an. Qoro'a. Qur'an. Bukan ya Ustazah. Salah berarti. Kalau membaca Qoro'a bukan Ustazah Qoro'a. pakai hamzah. Iya, ini masih Qoro'a, pakai ain. Oh, Qoro'a iya. pakai ain. Iya. Gimana? Gimana tadi? Liyaqra. Iya. Liyaqra al-babah. Iya. Li koro berarti Yak. liak ro Ro. liak ro berarti ain ya liak ro al baba. Nah, Al-babah. san barakallahu fik. Berikutnya ada lagi yang belum? Sudah semuanya ya. Tapi kita lanjutkan huruf penjazm yang keenam yang menjazmkan satu fiil. Di sini ada Allah atau la ya la larangan. Nah, ini dia seperti yang ada di tasrifan istilahi, yang tasrif yang ketujuh ya setelah fil amr. Nah, tasrif istilahi, afan, fil ini la nahya huruf ya, la nahya atau la larangan, ya ini memasuki fiil mudhari dan menjadikan fiil mudhari tersebut majzum. Ya, contohnya di sini adalah la tajlis, janganlah engkau duduk. Misalnya lagi janganlah engkau makan daging. Nah, gimana Mahat? Coba kita lagi bikin contohnya ya. Ini larangan lebih mudah. Silakan balik lagi yang pertama. Umi Zaina. Umi Zaina, silakan buat kalimat. Mm-mm. Iya, Domir, domirnya saya yang menentukan ya. Domirnya huwa. iya. Domirnya Eh, dua ya. enggak. Ini untuk mukhatab ya. Untuk mukhatab. Ah, berarti domirnya itu boleh anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, Enggak. Hmm. misalnya, Lah, janganlah, janganlah apa? Janganlah menutup gitu atau janganlah terserah Umi, misalnya jangan apa. la atas Janganlah tutup atau janganlah engkau meminum. Udah ya minum ya, selain la minum. la Misalnya, janganlah engkau membuka pintu. la, la membuka ya. Buka apa? Fataha yaftahu. Ya, latap Mm-mm. latap La taftah al, latap la latap taftah al baba. Apa? Yang membuka pintu ya, Ustaz. ya, la taftah al bab. Latap al baba. Nah, ini berikutnya silakan. Ana Ustazah. Membuka. Silakan, nggak usah nunggu langsung ini kalimatnya.
Tadi janganlah kamu makan gitu ya Ustazah. La takul Janganlah kalian. Coba dompetnya diganti kalian. kalian. Jamak. Sebentar. Mm-mm. Kalian. Mm-mm. La yakulu. La yakulu, naam. Nah, kalian. Kalau yakulu mereka. Oh iya. Mm-mm. La takulu. Naam. La takulu. Janganlah kalian makan daging. Daging apa ya Ustazah? Al-lahma. Lahmi ya. Oh iya. Ya, La takulu Al-lahmi. al-lahma. ya, atakul. Al-lahma. La takulu al-lahma. Naam. Berikutnya. Daging. Janganlah kalian membuka pintu. Nah, pintu sudah. Umi membuka sudah. Yang lainnya. Misalnya, apa ya? Misalnya keluar. Nah, boleh. Janganlah kalian keluar rumah. Misalnya nih. Lah keluar teh yang Keluar. kalian Koroja ya kuruju. Terus. Berarti yang kalian teh berarti tahwijani la lah tahruju. tahruju Iya. La tahruju. lah tahruju Panjang. La tahruju. Janganlah keluar rumah. Dari rumah ya. Minal bait. Minal bait. Nah, minal baiti. ayo. Lanjut berikutnya. Silakan. Ya, Umahat yuk. Sambil dilihat nomornya buat siap-siap. Biar nggak manggil-manggil. Ayo, yang sudah siap yuk. Sudah nggak ada yang menjawab? Nomor 6, Umi Endar ada tidak? Nggak ada, Umi Ana? Ada Ustazah. Nah, Ada, ya. Sambil Jangan, diperhatikan ya Umi, mohon maaf. Nomornya sambil diperhatikan biar kita manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Ya. Ustazah. Janganlah kamu berdua bertanya. Gimana? Janganlah, berarti kalau berdua kalian ya. Kalian. La, la, Tanya. ta'ala. La, sa'ala. Ya, gitu. Tas ala. La, ta'ala. Tas ala. Tas, la, tas'ala. Tas ala. Janganlah kalian bertanya. Nah, kalian berdua ya. Ya. Nah. Baik, lanjut berikutnya. Yuk, silakan Umahat. Ustazah, Ustazah. Ya, Anna. Habis itu Mimi. Ustazah, kalau la taghdab, boleh Ustazah? La taksa boleh. Balakal jannah. La taghdab. Nah, janganlah kau marah. Nah, kalau janganlah kalian perempuan marah. Kalian perempuan, la taghdabi. Kalian la Taghdabi. kalian jamak ini. Taghdabi bukan Ustazah. Taghdabi. Taghdabna. Taghdabnya. Oh, bukan sebutun nol ya Ustazah. Kalau untuk hunna dia mabni, jadi tidak hilang. Oh, Ya, benar. gitu. Jadi tetap la taghdabna. Baik, lanjut berikutnya Mimiftah. Nah, Ustazah, janganlah kamu, salah. Janganlah kamu mengendarai sepeda. La La
eh, tarkab La tarkab la tarkab ad-darajata. ad-darajat. Mumtaz. Nah, ad-darajat. Baik. Berikutnya. Eh, tapi nggak tahu bahasa Arabnya Ustaz. Janganlah Hmm. eh, kita boleh ya pakai nahnu ya. Eh, Jangan kalau untuk larangan itu larangan. domirnya untuk mukhatab saja. Oh, baik. Hmm. Oh, Nanti berarti nggak kalau masuk yang ana itu, nahnu ya. nanti kalau yang perintah secara tidak langsung itu masuknya nanti ke yang ini. Apa namanya tadi itu? Yang Lam, apa tadi yang lamul boleh? lamul amr Lamul ya. amr ya. Iya. Kalau Berarti di lamul amr itu bisa semua ya Ustazah. Cuman nah, kalau yang la ini mm-mm. hanya yang tadi yang mau khotop ya. Iya, Oh, betul baik, ya. baik. Betul. Berarti janganlah anti kamu perempuan misalnya memotong sayur. Nah, Iya. memotong apa? Lah, kotoa ya kotau. Berarti kalau perempuan tak toina. Atau ai. Oh, nanya masih dipakai ya? Nggak Enggak, ubah ya? ini kalau marfu maksudnya. Berarti gimana lah? La takpo ina. Mm-mm. La takpo ina. eh, Sayuran apa ya Ustazah? Khodarawat, Aduh, kosakatanya ini Masya Allah. khodarawat, takotain, takotoi, al, Oh, an khodarawat. takpo nanya diilangin ya? Iya, kan ada lainnya. Oh, iya, iya, iya. Ya, Mm. siap. Di Laz- Bilangin Lazam. Ya, baik Ustazah. Barakallahu fiik. Mhm. Ada lagi yang belum? Ada yang belum, Umat? Ini kok ya. Sepertinya sudah semua, Ustazah. Udah semua ya. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Nah, itu tadi ya adalah 6 huruf yang menjazmkan satu fiil untuk fiil mudhari. Nah, sekarang kita masuk pada huruf jazm yang membuat majzum dua fiil sekaligus. Ya, insya Allah, ini Masya Allah, ini mahatnya paham semua insya Allah ya. Jadi tinggal nanti memungkinkan lagi perubahan fiil mudhari dari domir huwa sampai ananahnunya ya. Kalau di sini ada in dan izma. In dan izma ini ulama bahasa sepakat bahwa kedua kata ini termasuk dari huruf ya. Selebihnya mereka adalah isim. Maksudnya selain dari in dan izma itu adalah isim. Contohnya di sini ya kita fokus pada contoh-contohnya dan huruf-huruf apa saja supaya nanti ketika kita menjumpai dalam hadis misalnya terus dalam Al-Qur'an ketika membacanya berarti kita udah paham oh bahwa ternyata huruf-huruf tersebut adalah huruf yang menjazmkan dua fiil sekaligus yakni fiil mudhari. Contohnya di sini in tajtahid tanjah. Jika engkau bersungguh-sungguh pasti engkau akan lulus. Awalnya di sini adalah sebelum masuk huruf in adalah tajtahidu dan tanjahu. Karena masuk huruf in maka semuanya menjadi jazm. Ya, yang pertama fiil yang pertama yang terletak setelah in itu namanya adalah fiil syart. Yang fiil kedua itu namanya adalah jawabannya, jawab syart.
Begitu juga dengan kata idma. Contohnya idma tata'allam tataqaddam. Jika engkau belajar, pasti engkau akan maju. Ini juga sama. Tata'allam fi'il syaratnya, tataqaddam adalah jawab syaratnya. Kemudian memasuki huruf yang ketiga, yakni bukan huruf ya, ini sepakat ulama berkata bahwa ma adalah masuk dari isim. Ya, artinya apa saja. Ma taf'al syaron tandam. Jadi semua fi'il mudhari'nya ini nggak hanya berlaku, maksudnya nggak hanya domir anta saja ya, tapi bisa didomir huwa, huma, hum, ya, sampai nahnu, kecuali dua domir yakni huna dan antuna, yang mereka adalah mabni. Ma taf'al syarran tandam. Apa saja kejahatan yang engkau lakukan pasti akhirnya akan menyesal. Jadi di sini ada perbuatannya, di sini ada jawabnya. Ya, fi'il syaratnya, kemudian ini jawab syaratnya. Berikutnya adalah man. Siapa saja? Man ya'mal su'an. Siapa saja yang berbuat su'an, keburukan, maka yujizabih. Yujizabih. Nah, maka akan mendapatkan balasannya. Nah, di sini yujiza ini termasuk dari fi'il mudhari yang mutal akhir. Nah, ketika dia majzum maka huruf ilahnya dibuang ya. Di sini ada awalnya itu ada alif. Kemudian dia karena ada man, maka di sini dihapus. Ya, jadi bukan di sini dia mansub dengan fathah, tapi dia majzum dengan membuang huruf ilahnya. Nah, itu mat yang perlu dipahami. Kalau awalnya misalnya cuman mengetahui atau mengingat bahwa fi'il mudhari yang jazm atau majzum itu dengan sukun, bahwa untuk mu'tal akhir dia dengan membuang huruf ilahnya. Jadi lebih harus teliti saja ya. Berikutnya kata mahma, ini juga termasuk dari isim, bagaimanapun maknanya. Ya, mahma tubetin tun hirhu al ayam. Mahma, bagaimanapun tubetin, batin ya, kau sembunyikan. Apapun yang kau sembunyikan, misalnya keburukan ya. Tuzhirhu, maka akan tampak al ayam di hari-hari yang lain. Ini fi'il syaratnya, ini jawab syaratnya. Berikutnya kata atau sisimnya adalah kapan saja, yakni mata. Mata tazhab azhab, kapanpun engkau pergi, ya ini fi'il syaratnya, azhab aku akan pergi. Misalnya, kapanpun mereka pergi, aku akan pergi. Ya, kita misalnya man yazhab, man yazhabu gitu ya. Man yazhabu kalau mereka berarti. Afan, mata yazhabu, mata yazhabu, azhabu. Ya, kapanpun mereka pergi, aku akan pergi. Contoh berikutnya atau huruf berikutnya, isim berikutnya adalah ayana. Isim ya, akan. Kapan saja. Sama seperti mata. Ya, ayana. Artinya sama. Dia juga menjazmkan dua fiil. Yang pertama adalah fiil syaratnya tahsun. Kemudian fiil keduanya adalah tuhmat. Jadi dua fiil ini tidak harus langsung ya. Ada juga yang misalnya dipisahkan oleh suatu isim ya. Jadi tidak langsung. Maka kita harus lebih detail. Intinya kalau ada huruf-huruf atau isim-isim yang menjazmkan suatu fiil, nah maka di situ kita harus lebih teliti lagi melihat fiil mudhari'nya ada berapa di sini. Kalau fiil mudhari'nya ada 2 berarti isim tersebut menjazmkan 2 fiil. Ya, ayyana tahsun sariyaratuka tuhmat siyaratuk. Kapan saja baik hatimu pasti dipuji kelakuan. Kemudian aina kemana saja? Aina tadhhab tadhhab Maryam ma'aha. Kemana saja ibu pergi, ya, maka Maryam
pasti pergi bersamanya. Ya, nah ini ada seolah-olah ini ada dua nih. Dua kalimat. Ini bisa aja ya dirubah ke dalam misalnya domir lain, misalnya domir muzakkar. Misalnya kemanapun ya ayah pergi, maka Muhammad ikut bersamanya. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Diganti muzakkar. Yuk, Mat, yang mau coba jawab? Halo? Eh, Aina, kemanapun apa tadi Ustazah? Kemanapun ayah pergi, Oh, kemanapun Aina yazhab Aina, Aina yazhab, yazhab al-abu. Eh, ini ujungnya sama Ustazah, pasti. Oh, nah, ganti Muhammad Maryamnya. Berarti ada perubahan apa? Perubahan itu apa? Huruf mudharaah. Iya, berarti tinggal ganti sama dengan Abu tadi. Oh iya ya. Hmm. Aina yazhab al-abu yazhab Maryama. Nah, Maryamnya diganti Muhammad. Oh, Muhammadu. Hmm. Pakai tanwin ya Ustazah. Muhammadun Amin. Muhammadun ma'ahu. ma'ahu. Nah, ya berarti otomatis berubah semuanya ya. Domirnya juga karena diganti dengan al-ab. Nah, gitu. Barakallahu fiik, Masya Allah. Lainnya paham tidak? Ini yang tadi aktif Musaf ya, Masya Allah. Tapi lainnya juga aktif sih. Ya, seperti itu cara merubahnya. Nanti kalau ketemu kalimat sendiri dirubah saja. Ya, belajar merubah. Sini misalnya contohnya itu di domir huwa, maka bisa dirubah ke huma, bisa dirubah ke hum, bisa dirubah ke anta, antuma, dan sebagai ghairu dzalik ya. Berikutnya kata anna, kemana saja. Anna yadhab al-ab, yadhab aliyun ma'ahu. Ya, kapan saja ayah pergi, pasti Ali bersamanya. Ini juga sama. Nah, misalnya dirubah, kapanpun saudara perempuanmu pergi, maka Aisyah bersamanya. Nah, gimana? Ada yang mau jawab? Coba, kemana saja saudara perempuanmu pergi, Aisyah pergi bersamanya. Coba, cuman ada sedikit aja yang dirubah. Siapa yang mau mencoba? Tidak ada yang mau coba? Silakan Umu Bulan, udah dibuka mic-nya. Oh, belum dibuka Ustazah. Ustazah ini kaget. Siapa mau coba? Astagfirullah. Kemana saja saudara perempuanmu pergi? Anna, Anna, saudara perempuan tuh anti kan? Tazhab. Anna, tazhab. Anna tazhab ukhti ukhtu Nah, ukhti, saudara perempuanmu. ukhti tazhab tazhab apa tadi? Aisyatu ma'aha. Iya, maha. Anna tazhab ukhtuki Ukhtuki. itu maha. Nah, barakallahu fiik, Masya Allah. Masya Allah.
Haitsuma, di mana saja. Berikutnya ya, isim berikutnya yang menjazmkan dua fiil adalah haitsuma. Haitsuma tanzula tukrama. Di mana saja kamu berdua singgah. Ya, ini tanzula. Ini berdua ya dengan hatun nun. Masuk huruf termasuk fiil apa ini? Tanzula. Fiil mudhari apa, Umahat? Hmm? Af. Mutal akhir. Iya. Nah, apa Bu Ana? Gimana? Afalul Afalul khamsah bukan ya? khamsah. Afalul Subutun. Iya, ketika dia jazm dengan membuang huruf nunnya, maka menjadi tanzula ya. Nunnya hilang. Awalnya apa? Tanzula ini sebelum masuk haitsuma. Kemudian tukroma, ini juga sama tukromani. Nah, tapi karena dia jazm, maka dengan membuang huruf nun keduanya. Tukroma gitu. Ya, yang pertama tanzula sebagai fi'il syartnya, tukroma sebagai jawab syartnya. Kita lanjutkan lagi. Kaifama bagaimana saja maknanya ya. Kaifama tu'amil sadiqaka yu'amilka. Bagaimana saja engkau bergaul dengan temanmu, maka demikian pula temanmu akan bergaul denganmu. Jadi tu'amil itu fi'il syaratnya. Kemudian yu'amil itu jawab syaratnya ya. Jadi dia dipisahkan oleh ini. Isim. Yang terakhir kata ayu, yang mana saja. Ya, ayu kita bintakro tastafid. Buku yang mana saja yang kau baca pasti akan bermanfaat. Takro di situ fi'il syaratnya, tastafid jawab syaratnya. Nah, yang perlu diperhatikan di sini setelah kata ayu, dia pasti isim yang majrur karena dia sebagai mudhafun ilai, ya. Maka di sini kata kitabun yang awal kitabun karena dia terletak setelah ayu, maka menjadi kasar ayu kitabin. Ya, buku yang mana saja maknanya. Barakallahu fikun. Keterangan kita baca dulu di sini ya. Dari 12 huruf atau isim yang membuat majazum fi'il mudhari. Nah, itu terdiri dari huruf yang berjumlah dua saja. Ya, yakni ni'in dan idma. Selebihnya adalah isim dan disebut dengan isim syart. Fi'il pertama yang majazum disebut dengan fi'il syart. Kemudian sedangkan fi'il yang kedua disebut jawabus syart. Baik, barakallahu fikuna jami'an wallahu alam bisawab. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu pembelajaran di adawatul jazimah pada pagi hari sore hari ini ya. Pada hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan kemudahan untuk kita memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan. Belum kita cukupkan. Insya Allah dari tanya jawab yang tadi ya, Umat di sini 90% sudah memahami insya Allah. Tinggal memungkinkan lagi aja. Amin. Kalau Belum saya. Nah, ya, semuanya bisa menjawab dengan baik ya, Insya. insya Allah. Baik. Tinggal tadi itu memungkinkan di fi'il mudhari'nya, Mat ya. Perubahannya dari huwa, huma, hum, ya. Karena tadi sahihul akhir udah bisa semuanya, udah nggak ada yang bingung. Kemudian afalul khamsah juga mumtazah semuanya, masya Allah mumtazah. Barakallahu fiik. Kemudian yang fi'il mu'tal akhir tadi ya, yang beberapa yang ada contoh sedikit tadi. Seperti itu. Barakallahu fikunna jami'an. Tapi kalau memang perlu murojaah di pelajaran-pelajaran sebelumnya silakan. Yang mana, yang bagian mana yang perlu dimurojaah ya. Nanti silakan berkabar. Gitu ya, Mat. Barakallahu fikunna jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan muhadharah pada sore hari ini. Semoga sedikit ini bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkuna katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakillah khair, wabarakatuh. Jazakillah Ustazah. khairan Ustazati. Ya, Barakallahu jami'an. pamit buat semua. Assalamualaikum.
Ustazah, rekamannya belum dihentikan.